Oke, bro dan sis sekalian, kita udah di penghujung acara juga. Mungkin saya ingin berikan menit lah ya dari setiap narasumber untuk dalam konteks Imlek juga merayakan peran anak muda Tionghoa. Pengen dong teman-teman narasumber menyampaikan harapan deh. Harapan teman-teman semua dalam perayaan Imlek ini bagaimana caranya supaya Indonesia ini makin melebur, makin inklusif, nggak eksklusif lagi, terutama juga agar anak muda Tionghoa juga diberikan kesempatan lebih lagi dan bisa diterima lebih lagi. Silakan, harapan 2 menit saja, kita urut sesuai dari pembicara awal pertama ya, mungkin diawali dengan Bro Will dulu, silakan Bro Will. Ya, kalau dari saya pribadi, saya berharap tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia bisa akrab satu sama lain gitu, tanpa melihat agamanya apa, tanpa melihat suku dan rasnya apa gitu. Dan kita sebagai orang-orang Tionghoa juga harus mengevaluasi diri juga, artinya jangan sampai justru intoleransi datang dari diri kita sendiri juga gitu. Karena seringkali seperti yang tadi Sis Jessica katakan, bahwa seringkali kecurigaan itu juga datang dari sisi orang Tionghoa juga gitu. Nah, ini yang harus kita evaluasi juga gitu. Artinya jangan sampai justru dua kutub ini saling curiga gitu. Nah, ini yang membuat kita akhirnya jadi beku gitu loh. Artinya tidak akrab satu sama lain. Jadi menurut saya kita harus lebih banyak bergaul dengan siapapun, tidak satu homogen gitu ya, satu ras, satu agama, tapi coba untuk bisa terbiasa dengan perbedaan-perbedaan sejak kecil gitu. Jadi ketika sudah dewasa, dia sudah terbiasa dengan perbedaan. Karena menurut saya intoleransi salah satu sumbernya adalah karena sejak kecil hanya bergaul pada orang yang lingkungannya sama, agamanya sama, rasanya sama. Ketika sudah masuk ke masyarakat, dia kaget gitu. Jadi sejak kecil, menurut saya baik juga kita punya berbagai macam teman, lingkungan yang beragam gitu. Mungkin itu. Terima kasih. Mantap sekali Bro William. Thank you. Berikutnya Bro Azmi Abu Bakar, silahkan Bro. Ya, kalau saya melihatnya begini, Imlek ini kan ya selain berkumpul dengan keluarga, menikmati makanan ya, juga bagaimana tahun yang akan datang menjadi lebih baik ya, kita mempersiapkan lebih baik. Saya lebih menekankan pada meningkatkan kepercayaan diri ya. Saya melihat saudara-saudara kita dari etnis Tionghoa itu diliputi rasa inferiority complex. Maaf saya harus katakan seperti itu. Saatnya ini harus diakhiri. Harus ada kepercayaan diri yang lebih besar di tahun yang akan datang. Mereka harus mengetahui bahwa orang Tionghoa juga berjuang berdarah-darah ya, melawan penjajah Belanda, penjajah Jepang, masa revolusi. Ini penting sekali sebagai anak bangsa. Sehingga mereka juga merasa sebagai bagian, mereka adalah orang Indonesia sejati, mereka adalah pribumi, mereka adalah asli Indonesia. Dari mana itu bisa lahir? Dari pengetahuan, wawasan. Mereka harus belajar, misalnya di Aceh. Banyak sekali orang Tionghoa yang berjuang secara fisik di sana, berperang. Medan apalagi, Sumatera Barat juga banyak, Banjarmasin banyak, Makassar apalagi, Bali juga ada. Nah, ini yang harus kita gali. Sehingga di tahun yang akan datang, kepercayaan diri itu akan hadir. Dan bagi yang belum memahami ini, kita bisa berikan pencerahan, ya kan? Nah, ini saya kira nilai Imlek baru yang harus ditanamkan dengan segala keterbatasan pada saat ini. Jadi nilai kejuangan juga harus dimasukkan. Jadi ketika kumpul keluarga, berceritalah kakek kepada cucunya misalnya. Kalau cucunya paham, angpaunya bisa 2 kali lipat. Kira-kira seperti itu. Insentifnya jelas. Iya, jadi ada motivasi baru ya yang harus hadir. Saya berharap demikian, kira-kira seperti itu. Thank you Bro Azmi. Itu saran sangat praktis tuh. Pelurusan sejarahnya jalan, tapi angpaunya juga jalan. Cakep tuh. Yes. Berikutnya, silakan Bro Krisya Widodo. Harapannya apa nih ke depan? Ya Bro Rian, kalau saya 2 aja. Yang mirip sama teman-teman sebelumnya. Yang pertama, ya perbedaan itu karunia. Jadi yang kayak saya bilang, kita nggak bisa merubah arah angin. Perbedaan itu sudah diberikan kepada kita bangsa Indonesia.
Nah, bagaimana kita merubah arah layar kita, bagaimana kita menanggapi perbedaan itu, kita bingkai dalam kebersamaan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari kita sendiri, sama ini kayak Bro William juga, kita etnis Tionghoa juga, kita harus mau berbaur gitu. Jadi, kan Albert Einstein pernah bilang, hanya orang gila yang menginginkan hasil yang berbeda, tapi melakukannya dengan cara yang sama. Nah, kita diberi kesempatan yang sama, kita mau hasilnya itu berbeda, perlakuan etnis lain terhadap etnis kita itu kita maunya berbeda, tapi kita juga harus melakukan usaha-usaha yang berbeda, kita harus berbaur. Contohnya kayak tadi, kita datang ke acara menggunakan pakaian adat mereka, bisa bahasa daerah mereka, kita belajar sedikit-sedikit. Ya, jadi dari dua sisi ini kalau bisa kita kelola dengan baik, ya pasti kebersamaan kita itu pasti indah. Terima kasih Bro Rian. Mantap sekali. Thank you, Bro Christian Widodo. Thank you. Silakan terakhir, Sis Jessica yang paling cantik. Maksudnya bebannya paling maksudnya, ini harus paling bagus sih. Bebannya paling berat nutup selalu. Nutup kaum hawa sendiri lagi. Jadi bebannya saya tambah. Silakan. Bercanda. Silakan. Oke, dikit aja sih maksudnya. Aku selalu bilang ke teman-teman, maksudnya ketika pelatihan, terutama yang ada bawa nasionalisme dan sebagainya, buat ya memang butuh wadah-wadah sebanyak mungkin untuk turun ke tempat-tempat yang memang multikultur gitu. Memang kalau nggak kenal nggak sayang, itu kan benang merah yang hari ini kita obrolin sebetulnya gitu. Dan buat teman-teman mungkin yang keturunan Tionghoa dan memang enggan rasanya, aku paham sih, maksudnya aku pernah berada di posisi itu juga, enggan untuk berbuat lebih karena kayak ada sejarah kelam yang menghantui bla 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 segala macam gitu. Tapi di luar sejarah kelam yang telah terjadi, sadar bahwa kamu diperbolehkan berpendidikan di tanah air Indonesia, kamu diperbolehkan untuk beribadah dengan tenang di tanah Indonesia, kamu diperbolehkan untuk bekerja dan menafkahi diri kamu dan keluarga kamu di tanah air Indonesia. Sudah saatnya kita berbakti kembali. Kita nggak mau jadi orang yang nggak tahu diri kan? Jadi kita berbakti kembali dengan cara apa? Salah satunya adalah dengan nggak usah yang jauh-jauh deh, nggak usah jadi politisi dulu, nggak usah sampai sana. Tapi mulailah berdamai dengan di sekitarnya gitu. Turun ke acara-acara adat, turun ke masyarakat, jangan justru menghindar dari tugas dan tanggung jawab yang nuansanya ada berbau Indonesia. Pikirkan bahwa setiap hasil usaha yang kamu lakukan, apa yang bisa saya perbuat untuk Indonesia. Kadang-kadang mindset itu yang lepas dari kepala kita, apa yang sudah kita perbuat untuk Indonesia, sedangkan Indonesia sudah berbuat banyak sampai titik kamu sekarang saat ini, seperti itu. Asik. Nasionalismenya tinggi sekali nih, Sis Jessica. Asik banget. Oke. Thank you. Kita serap semuanya. Udah banyak banget yang kita bahas pada malam hari ini. Saya dan juga teman-teman Solidarity Talk cuma berharap semoga pembahasan kita di video ini bisa ditonton sebanyak-banyaknya bangsa Indonesia, terutama juga dari teman-teman kaum muda Tionghoa, supaya lebih percaya diri, lebih mau melebur, lebih mengenalkan diri supaya bisa sayang gitu ya. Dan juga teman-teman yang non-Tionghoa juga bisa dong main dengan teman-teman Tionghoa juga. Karena saya yakin, kita semua yakin Indonesia akan lebih maju kalau kita itu bebas dari diskriminasi. Terima kasih sekali lagi buat para narasumber yang udah hadir. Terima kasih Bro William, Bro Asmi, Bro Christian, Sis Jessica juga, dan seluruh penonton di YouTube yang udah standby ini sampai malam hari ini. Kalau suka dengan tanya, jangan lupa untuk di-share ya YouTube-nya ke semua teman-teman saudara untuk jadi sarana kita semua itu meningkatkan pengetahuan dan wawasan. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di Solidarity Talk berikutnya. Selamat malam. Terima kasih. Gong Si Pacai. Gong Si Pacai. Gong Si Pacai.